Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita bersama-sama sudah belajar tentang talenta. Sekarang kita mau belajar tentang berani berubah. Berani berubah. Saya akan bacakan dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Saya akan cepat membacakannya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada orang bertanya kepada saya, Pak, saya punya kebiasaan atau dosa yang saya tahu tidak baik, tapi saya sulit ditinggalkan untuk buang. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kenapa kok sulit? Saya ada keinginan, mau, tapi sulit. Misalkan, saya berjudi, maafkan saya merokok, mabuk-mabukan, berzina, selingkuh, mencuri, narkoba, bahkan korupsi, bohong, kata-kata ucapan kotor, kata-kata kasar keluar, suka mukul tangan dengan tangan, yang tidak kelihatan, iri, dendam, benci, tidak bisa mengampuni. Pikiran-pikiran yang kotor selalu ada pada kita. Saudaraku, itu contoh masih terlalu banyak, saudaraku. Saudara, bagaimana caranya, saudaraku? Saya juga orang yang lemah. Saya akuin saya bukan hamba Tuhan pendeta yang sempurna. Saya banyak kekurangan, kelemahan. Tapi saya ingin bersama dengan saudara share, karena ada yang bertanya seperti ini, membagikan berkat kepada saudara, agar kita pelan tapi pasti ada perubahan. Kita berlari terus, saudaraku, kita belum sempurna, tapi kita ingin sempurna, mencapai itu kesempurnaan. Kita berlari terus, akhirnya kita mendapatkan kesempurnaan itu, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan anugerah dan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara sering baca Alkitab. Lihat firman Tuhan yang tadi kita baca. Saudara perhatikan Roma 6 dari ayat 1 sampai ayat 14. Dan banyak ayat-ayat Alkitab yang menunjang, menguatkan kita. Renungkan firman Tuhan. Selalu renungkan firman Tuhan. Jangan lupa akan hal ini. Agar firman Tuhan itu menegur, mengingatkan kita. Dan benar-benar datang kepada Tuhan. Bertobat total di hadapan Tuhan. Tak kalah saudara saat hari ini, saudara telah berbuat dosa ini, saudara sadar, ayo cepat datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Jangan dibiarkan dosa itu, saudaraku. Jangan dibiarkan. Jangan menjadi dosa yang ditularkan bahkan kepada orang lain. Jangan. Kita harus yakin oleh kuasa darah Yesus, saudara dan saya pasti diampuni. Saudara dan saya pasti disucikan oleh darah Yesus. Saudara dan saya pasti ada mendapatkan kekuatan, pertolongan dan pengampunan dari Tuhan. Yakinlah saudaraku, hanya oleh kuasa darah Yesus saudara dibebaskan, dipulihkan dan disembuhkan hanya oleh Tuhan. Harus mau dan harus ada ketekatan. Harus mau dan harus ada ketekatan, bukan hanya mau, nekat. Berani ketekatan, komitmen di hadapan Tuhan. Dengan komitmen yang bulat, ketekatan yang bulat. Saya tidak mau berbuat dosa ini lagi. Saya mau tinggalkan dalam nama Yesus. Saya tidak mau diracuni oleh dosa-dosa ini. Memang awalnya sulit, saudaraku. Tapi dengan saudara bersandar hanya kepada Tuhan, saya yakin kita bisa. Saya alami, saya katakan saya alami sendiri. Saya tidak mau sebut satu persatu, tapi saya alami.
bagaimana Tuhan mengubah terus menerus setiap hari akan hidup saya. Demikian pula akan hidup saudara. Diubah dan diubah, dipulihkan terus. Yang penting kita berani berubah, bukan takut menghadapi perubahan ini. Saudaraku, ingat perkataan, perhatikan apa yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Bahwa di mana iblis itu keliling, hati-hati. Dia keliling mencari mangsa, mencari orang. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelannya, siapa yang bisa makan. Saudaraku, itulah iblis, lihai licik. Tak kala kita lemah, tak kala kita tidak waspada, tak kala kita dosa jatuh, hanya iblis berbisik di telinga kita, nggak apa-apa, itu dosa kecil, nggak apa-apa, kamu tidak akan masuk neraka, nggak apa-apa, Tuhan tidak akan marah kamu, dan seterusnya. Akhirnya kita lebih dengar suara setan daripada suara Roh Kudus. Kita lebih dengar suara iblis daripada suara kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Oleh itu, kalau saudara lebih dekat sama Tuhan, banyak berdoa dan banyak baca Alkitab, firman Allah. Baca Alkitab ini firman Allah baik-baik. Jangan lupa, saudaraku, kita diisi terus, saudaraku. Saya sangat yakin saudara akan mendapatkan keberhasilan, kemenangan. Pelan tapi pasti, langkah ke depan, kita mencapai itu kesempurnaan. Makin hari makin sempurna, makin hari makin sempurna. Doa saya, saudara dan saya pada tahun ini, kita harus lebih baik daripada tahun lalu. Kita harus berubah, harus dipulihkan daripada tahun yang lalu. Walaupun keadaan situasi tidak memungkinkan, sulit, tapi hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi saudara. Menjadi perubahan dalam hidup saudara. Makin hari makin sempurna. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.